The sky's the limit. Scientist. Faithful elders. Oke, Bu Nusa, terima kasih kehadirannya. Ini kali kedua ya Bu ya? Iya. Kali kedua kita podcast, tapi dengan posisi yang beda. Ini baru lagi gitu. Yang kali kedua itu jadi andalan kita Bu. Di setiap webinar itu muncul selalu videonya itu. Terutama yang komentar bahwa itu receh. Wah itu gitu. Keren banget itu. Jadi itu kan Ibu cerita soal apa? Mengoptimalkan engineering gitu ya, untuk mencari profit yang bagus dengan cara engineering, bukan mendowngrade-nya ya kan gitu kan, arahnya gitu. Mudah-mudahan nanti kita bahas mengenai penurunan lahan ini ya, penurunan ya, kita ada solusi yang engineering, yang engineering itu. Baik, sebelum masuk ke acara itu, apa kabar Bu? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sekarang kegiatan apa? Masih ngajar? Dengan ngajar dan menulis. Oh, ngajar dan nulis gitu. Oh ya, dan karya tulis ya harus saja ya, karya ilmiah. Iya, ilmiah. Karya ilmiah ya. Oke. Karena itu jadi persyaratan ya. Iya, dan lagi nggak tahu, saya mungkin itu dari keinginan orang tua saya dulu, itu anaknya itu harus senang menulis gitu. Oh. Nggak tahu sekarang tuh kayak udah habit gitu loh, nggak yang segan-segan lagi gitu, ada waktu saya nulis dikit-dikit gitu. Oh. Jadi udah kesenangan gitu, bukan yang terpaksa. Ini karena ada gap dengan generasi berikutnya Ibu ya. Betul. Bahwa jangan suruh nulis, suruh baca aja susah. Betul Sekarang malah nulis, lebih naik level lagi nulis. Apa manfaatnya nulis Bu? Pertama itu kita mengeksplor ilmu-ilmu banyak-banyak, baca sebanyak-banyaknya, gampang gitu, referensi ya. Udah gitu kita menuangkan juga kan harus ada catatannya dan referensinya dari mana gitu ya. Terus yang ketiga kita membagikan ke orang bahwa ini loh solusinya, gampangnya gitu secara dunia ya tentunya gitu, akhirnya dunia gitu. Nah itu seperti itu. Jadi, makanya alhamdulillah saya tuh reviewer internasional Scopus. Oh, gitu. Jadi artinya karena saya senang nulis tuh ada nanggepin gitu itulah. Scopus internasional. 4 jurnal Scopus saya ini kan. Saya sebagai reviewernya. Bahkan nama saya di webpage-nya Polandia. Jamris namanya apa namanya jurnalnya Jamris. Ada di Polandia. Oke. Wah luar biasa. Kayaknya kita ada sesi sendiri ngomong itu ya Bu ya. Memperkenalkan nikmatnya menulis, gitu kan ya? Nikmatnya menulis. Oke, baik. Ngajar dan menulis. Kalau pelatihan asosiasi masih aktif. Dalam arti ini ya, hati kita ini ya. Di asosiasi lain nggak ada Bu. Haki karena saya udah enggak. Oke. Karena kan banyak masalah di lahan, di tanah gitu ya. Itu berarti asosiasinya apa ya? Hati. Asosiasi hati. Oke. Itu kegiatannya. Terus
ini langsung masuk ke materi gitu ya. Nah, ini belum lagi kita lega dengan Lombok ya, yang ambles satu desa itu kan Bu ya, luar biasa itu. Ambles satu desa, terus ada longsor karena curah hujan yang tinggi di Sumatera. Terus ada megatrust di Jawa Tengah, Jawa Barat gitu ya, Jawa Barat, Cianjur kalau tidak salah, Cianjur sebelah sana. Nah sekarang tiba-tiba di sekitar awal Februari ambles tuh, ya, retak-retak rumah-rumah, sarana yang sana, jalan, jembatan, rumah retak semua. Yang menurut sumber lain itu ini kejadiannya tidak tiba-tiba loh ini. Gitu ya, dalam waktu yang butuh waktu yang lama ini sampai dengan kejadian seperti ini. Jadi harusnya sudah bisa teridentifikasi di awal. Iya, betul Bang. Nah, dengan penjelasan waktu itu Prof. Dwi Korita ya gitu ya. Saya sih wah ini kok saya tuh belum paham betul awal dari ini. Mungkin di awal Bu Nusa bisa cerita terkait yang di Tegal. Jadi gini, awalnya saya juga dengar dari Prof yang dari pakar itu mengatakan kalau tanah seperti itu harus evakuasi semua gitu. Saya waktu itu belum tahu kan, dievakuasi nggak semudah itu. Artinya gini, kalau saya mikirnya kalau itu tanah negara, entah Pemda, entah BUMN atau siapa, gampang. Tapi kalau penduduk itu problem sosial dan hukum, gitu. Bukan semata-mata dikasih tempat dia udah punya tempat gitu, bukan gitu. Karena masalah sosial sama hukum, dia biasa misalnya aktivitas bekerja tuh deket situ, terus dipindah, itu problem. Iya. Itu kan satu desa ya Bu? Iya, udah itu hukum juga gitu, hukum ya kan. Mereka misalnya, loh saya dulu misalnya, ini dulu ada pohon-pohon gini nih, cukup berharga gitu, sekarang nggak ada gitu. Itu problem dari segi hukumnya juga, gitu. Jadi saya udah langsung mikir waktu dengar dari TV, udah langsung gitu aja, ini harus disolusikan gitu dalam hati, gitu langsung gitu. Walaupun sebetulnya lahan itu relatif dan tidak bisa dipakai lagi kan ya? Gini, sebetulnya setelah saya dengar dari pakar cuaca itu bahwa itu tanahnya ekspansi soil monolit ya. Terus harus kan berkontur gitu ya, itu yang menyebabkan istilahnya pasti harus digeser gitu. Saya langsung ini pernah saya lakukan solusi loh gitu dalam hati nih, solusi loh, nggak masalah itu. Cuman emang bedanya yang di tempat saya itu dari awal udah saya kasih solusi engineering, sebenarnya bukan engineering semata, alam ya. Makanya kita harus mengenal alam, bersahabat dengan alam. Nggak boleh apa-apa engineering, nggak boleh juga. Jadi harus bersahabat dengan alam supaya biayanya nggak mahal dan tahan lama gitu maksudnya. Oke. Baik. Saya sudah kebayang nanti diskusinya kemana, ke arahnya kemana. Sekarang memahami awalnya dulu Bu. Itu sebetulnya tanah apa, lahan apa, kenapa bisa seperti itu? Iya, jadi gini. Kan waktu saya kecil itu contohnya sekolah SD selalu gini, Jawa tuh yang paling subur. Iya. Ya kan? Iya. Udah pasti kan gitu. Nah itu sebenarnya menguntungkan. Tapi memang jadi punya kelemahan untuk struktur bangunan. Iya. Malah justru nih seperti teman saya saya sih hanya dapat cerita ya, di tempatnya tuh Seattle Amerika tuh. Itu nggak ada tuh namanya ekspansi soil, nggak ada. Itu berarti menunjukkan nggak subur. Memang benar mereka itu kalau nanam harus di pot-pot begitu. Kalau nanam itu susah banget karena gali kayak kita gitu, gali nanam nggak bisa. Nah artinya kan Indonesia semua menguntungkan banget gitu kan. Cuman secara alam dan engineering kita harus bikin solusi. Manusia loh punya akal kan gitu. Dengan analisis, dengan kita membaca dari sana sini ya masukan, itu harus bisa
Kalau saya selalu mikirnya, selalu saya harus bisa berdiri solusi. Itu dalam pikiran saya selalu gitu. Oke. Kembali lagi, tanahnya itu tanah subur. Karena tanah subur, apa? Ada lapisan tertentu yang betul. Jadi namanya tanah subur itu memang gampangnya nge-pure kalau orang-orang pure gitu, pure ya. Kita secara gampangnya masyarakat kan pure gitu. Nah, itu jenis tanahnya tuh memang rata-rata kan yang utama itu kita dari gunung berapi. Iya. Pembentukan tanah di Pulau Jawa kan rata-rata dari gunung berapi. Nah, itu yang membuat subur, yang dibilang orang lempung. Lempungnya lempung tertentu, antara lain yang disebut expansive soil itu. Karena dia mudah bergeser gitu. Nah itu. Oke, lempung itu ya. Kalau musim kemarau keras sekali. Keras sekali dia. Tapi saat itu kena air dah langsung udah nggak punya daya dukung lah. Nggak punya daya dukung atau istilahnya nol ya. Gitu. Nah itu ada di lapisan di Tegal itu ya? Iya, di Tegal, Semarang, Ungaran, Jawa Barat. Kalau yang saya baca ya mungkin ada di tempat Lombok atau mana, saya belum baca semua kan gitu. Kalau ini kejadiannya kan di Kecamatan Jatinegara, Tegal, Jateng. Biasanya pada Sari. Iya benar. Oh, jadi ada lapisan tanah situ tuh lempung, gitu ya, di lapisan soil. Soalnya itu ada lempung. Lempungnya musim hujannya tinggi, nyampe akhirnya. Kalau air itu tidak nyampe ke lapisan lempung, mungkin aman kali ya? Aman. Jadi gini, makanya solusinya itu pengendalian air tanah, air permukaan istilahnya. Air tanah, air permukaan itu air hujan, air dari tebing tinggi, tebing yang lebih tinggi dan sebagainya, itu namanya air permukaan. Solusinya cuma begitu, alam itu udah memberi solusi sebetulnya. Cuman kita kurang struktur, engineering. Bukan. Solusinya alam dulu gitu. Oh, jadi mengendalikan aliran airnya. Iya, gitu yang utama air yang datang itu yang utama itu. Dengan dikendalikan, gampangnya dia begitu mau rusak, nggak jadi kan, udah dikendalikan, udah tersalurkan kemana gitu, udah itu aja gitu. Sebetulnya nggak, misalnya seperti contohnya yang dari orang sains itu institut sains bilangnya pakai beton yang sampai ke dalam gini. Astagfirullahaladzim. Itu udah bukan hanya mahal aja, tetapi belum tentu jangka waktunya panjang. Jadi kita harus selalu tuh alam kita pegang. Alam baru ditambah engineering gitu untuk perkuatan di daerah tertentu. Itu udah jangkanya panjang, nggak mahal. Gitu. Jadi harus begitu. Kita makanya pelajarilah alam gitu. Makanya tuh contohnya kalau saya orang sipil itu selalu dari kecil itu tentunya selalu lihat mana-mana, lihat alam beneran itu. Benar. Jadi itu walaupun saya waktu itu masih SMP SMA belum tahu mekanika teknik gitu, tapi kan udah ngeliat ini logikanya masih jalan nih, gini kan, karena ngeliat langsung kan logikanya jalan. Walaupun mungkin kalau orang udah ngerti sipil gitu, ini ngaco nih anak gitu kan, pasti gitu. Tapi itulah. Oke. Berarti sekarang ini sudah turun nih, gitu kan? Sudah turun, gitu ya. Sudah turun. Bayangan Bu Nusa adalah ya jangan ambil keputusan eksekusi untuk dialihfungsikan, gitu kan ya. Terus penduduknya dipindahkan, gitu ya. Itu masih bisa dimanfaatkan sebetulnya, masih bisa dipertahankan, mungkin ya. Jadi gini pengertiannya. Kalau itu tanah negara, tanah BUMN, BUMD, jadikanlah untuk memang biologi, entah itu pertanian, perkebunan, perikanan, itu saya setuju banget gitu ya. Karena itulah justru banyak istilahnya seperti pupuknya, benar, itu banyak seperti itu, pupuknya itu banyak. Tapi kalau untuk milik rakyat, gitu ya, itu harus dipikirkan, jangan sampai ada
horizontal, konflik horizontal, jangan sampai ada masalah sosial, jangan sampai ada masalah hukum, itu yang harus dipikirkan gitu. Nah, masalah sosial itu nggak jauh lebih susah menurut saya daripada engineering. Engineering eksakta, udah ada angka-angkanya, gampangnya gitu. Nah, jadi harus dipikirkan. Nanti pemindahan itu malah dirugikan. Iya. Artinya dirugikan dan lagi bisa seperti saya bilang konflik sosial apa gitu. Itu yang nggak boleh terjadi. Setiap sesuatu itu, kalau saya kan juga suka bantu yang pengembangan wilayah. Saya bilang nggak boleh, itu nggak sukses namanya. Kalau mengembangkan wilayah tetapi banyak konflik, itu namanya nggak sukses. Pengembangan wilayah tapi perubahannya frontal gitu ya. Kurang natural, kurang alami. Oke. Itu yang di Tegal itu di Bukit ya Bu ya? Ya di Bukit. Kayaknya di Bukit. Saya cuma kebayang aja itu kalau lapisan yang lempung itu ternyata panjang banget. Dari atas sampai ini itu ya bisa turun terus sampai ke bawah kali ya. Iya. Jadi gini, makanya kalau udah nama tersetting duduknya, memang misalnya nggak bisa loh, bisa tapi mahal dan bagian mengerjakannya misalnya ada berapa kelompok bagian-bagian, karena lagi ngerjain sini sebelahnya dikit nih harus dikasih perkuatan supaya nggak ganggu gitu. Itu sih bisa, cuman emang jadi mahal. Tapi kalau masih lahan kosong, dulunya kita bentuk gitu, antara lain subdrain dan sebagainya, itu jauh lebih murah. Itu aja pengertiannya. Tapi perlu disadari bahwa solusi dari tanah bergerak suatu wilayah yang besar harus mengikut sertakan semua bidang keilmuan. Artinya apa? Antara lain geologi, pasti ya, orang topografi, orang sivil ya, terus tanah, terus pokoknya beberapa orang perkebunan juga harus ya. Nah itu tuh harus dilibatkan. Oh ya, orang cuaca harus dilibatkan supaya solusinya terintegrasi jangka panjang dan tidak mahal. Itu yang utama. Nah itu yang harus disadari, bahwa itu makanya karena harus terintegrasi gitu perlu HAMKI untuk menyuarakan, bukan hanya untuk menyuarakan, memberi solusi-solusi, alternatif solusi, gitu, masukan gitu. Gitu. Ini kita pakai ini Bu, salah satu media. Iya. Makanya saya berharap tuh kan ini bisa tersosialisasikan dengan baik. Jadi ayo temukan untuk solusi mana daerah yang duluan. Tentu kan nggak sekaligus kan, amat dana dan duluan. Ya udah, kita pakar-pakar yang berperan utama harus diikutkan. Bu, mundur dikit. Retak atau turun ini gitu ya, itu butuh waktu agak panjang, prosesnya panjang. Seharusnya di awal-awal ada pihak yang bisa melihat itu ya. Betul. Jadi saat ini kayaknya kondisinya banyak alternatif, terus dites soilnya, ada lempungnya, langsung dibuat antisipasinya ya. Iya, harus begitu. Jadi gini contohnya yang saya terapkan itu aja udah ada soil testnya. Saya udah terima gitu gampangnya ya. Begitu saya lihat, nggak bisa, ini harus diulang. Karena kurang ini, kurang itu, diulang. Terus misalnya kan biayanya tambah tuh. Tapi setelah itu solusinya murah. Solusinya pas banget. Gitu. Jadi kita harus sadar bahwa tes itu memang nambah. Tapi habis itu biayanya jadi solusi untuk bangunannya keseluruhan itu murah. Harus sadar, dan jangka waktunya penggunaannya lama. Jadi pas, solusinya itu pas, gitu ya, solusinya pas. Nah, sekarang masuk, berarti lahan sekarang, ini ngomong sekarang nih Bu, kalau untuk yang harusnya dulu kayak gini, itu sudah lewat sudah, gitu ya. Sekarang kondisi sekarang
sudah banyak bangunan yang roboh gitu ya, jalan yang patah gitu ya, masih bisa diperbaiki. Nah, makanya saya bilang sebetulnya tapi syaratnya harus ada data. Bisa, Data, tapi harus data lengkap. Nah, dan solusinya jadi parsial, bukan parsial, ya pertama parsial, kedua juga kalau ini dikerjain, sebelahnya deketannya harus diperhatikan solusinya itu kan biar butuh tambahan biaya. Yeah. Nah itu pengertiannya, makanya saya bilang kalau mau murah sebenarnya dari awal tuh udah langsung dibikin solusi, gampangnya pasang saat drain aja udah aman, ada gampangnya gitu. Nah tapi kalau udah ada itu bisa, tapi mahal, relatif lebih mahal. Makanya seperti itu. Jadi kondisi sekarang pun yang sudah hancur ini, banyak rumah hancur, sebetulnya masih bisa diperbaiki lagi, gitu ya, Bu ya? Iya. Tinggal kita parsial aja areanya ya, area sini dulu. Makanya pengertian parsial itu yang setipe ya, setipe. Jadinya yang hampir setipe. Terus kita harus melibatkan, misalnya kan hanya segini, melibatkan pakarnya gitu, karena itu antara orang geologi, soil test, orang topografi gitu-gitu kan. Iya. Supaya solusinya benar gitu. Sama orang cuaca ya antaranya. Karena kan ada hujan tahunan itu, hujan 100 tahunan, 50 tahunan gitu kan, harus kita sadar ini mau biayanya berapa. Kalau biayanya agak punya, maksudnya agak punya alokasi biaya tinggi, ya udah 100 tahunan, 200 tahunan. Nah, kalau ini ya 50 tahunan gitu. Jadi supaya setelah mau dikasih solusi itu dia sadar gitu. Ini setelah ini harus diapain gitu. Jadi artinya supaya tepat. Solusinya tepat. Jadi dilakukan parsial gitu, itu bisa. Saya kalau melihat di mana itu, YouTube dan foto udara emang parsial gitu ya, yang rusak itu pun juga tidak keseluruhan, memang parsial, itu bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa lapisan tanah lempung itu bisa di area yang lebih luas itu. Bisa. Makanya gini, kalau maupun maaf relatif murah, pelajari dulu geologi yang ada di internet. Geologi. Paling nggak punya gambaran, gini. Kalau saya gitu, selalu daerah belum tahu nih. Lihat nih, gini. Paling nggak punya gambaran. Nanti kalau udah dari hasil soil test, berarti benar gini. Tambahin gini, kurangin gini gitu. Jadi, yang paling relatif murah dan cepat tuh lihatlah geologi yang ada dulu di internet, gitu menurut saya gitu. Baru setelah itu diidentifikasi butuh data apa lagi, gitu ya? Dari soil test mungkin gitu ya. Data itu yang utama, jangan sampai pelit gampangnya dengan data, beneran. Selengkap mungkin, jadi solusinya bisa kurang. Contoh saya pernah nih, contoh. Saya pernah nggak mau desain struktur tanah, fondasinya, karena menurut saya data tanahnya tuh sumir. Kurang ini udah saya pelajari. Terus saya bilang nanya ke orang soil test, ini berapa? Sekitar 200-an juta. Mahal kan kelihatannya. Udah saya ngajuin nggak boleh. Udah kan nggak ada. Terus ada orang ahli geoteknik ngasih solusi yang memang bagi orang geoteknik itu pasti aman kayak gitu. Tapi begitu bangunannya udah mulai berdiri, telepon ke saya ownernya, antara ownernya sama orang PU. Rusak mahal banget, ini kayak hutan beton ini. Bukan saya ini. Bedanya satunya 2 miliar. Kalau saya keluarin cuma 200 juta. Untuk data dulu kan? Beliau 2 miliar. Nah itu, padahal kalau ini bikin soil test lagi, nambahnya nggak akan banyak. Karena ada solusi-solusi alternatif. Saya bilang alternatif alam tuh harus diperhatikan. Itu antara lain gitu. Jadi janganlah istilahnya irit atau pelit sama data kan.
seharusnya pola pikir ini kan semua bidang ya Bu ya. Oh iya, iyalah semua. Engineer terutama kan. Terutama engineer. Apalagi engineer itu kan berhubungan dengan pasti alam. Entahnya misalnya enggak nanti kalaupun pipa enggak. Enggak, jangan salah. Pengaliran air kan artinya alam kan gitu. Nah, itu harus dipahami gitu. Semuanya berhubungan dengan alam, pelajarilah alam. Jadi yang paling tepat tuh alam, belajar kita belajar dari alam. Di solusinya yang direncanakan pun itu menyatu dengan alam. Betul. Gitu kan, jadi tidak melawan alam, gitu kan istilahnya ya. Kalau emang harus ngalir ya dialirkan. Gitu. Kalau terlalu banyak ya pakai pompa untuk mengalirkan ke tempat lain. Oh, oke. Kalau diperbaiki, misal gini Bu, ini yang bukan menyatu dengan alam, engineering yang kalau kayak gini, kasih pelengsengan aja semua supaya tidak turun, gitu ya. Itu masih memungkinkan nggak? Umurnya akan sebentar. Ya, yang pertama umurnya akan sebentar. Kedua, biayanya mahal. Ketiga, kalau ada terjadi kesalahan atau seruntuhan di pelengsengan berdampak pada manusia. Crack gitu ya. Kalau alam kan relatif alamnya begitu, kita ikutin gampangnya gitu. Nah, kalaupun ini dampaknya nggak terlalu besar. Tapi kalau berupa pelengsengan gitu antara besar dampaknya. Kecelakaannya. Iya. Gitu. Jadi emang cuman di dalam proses perencanaannya untuk mencapai solusi itu butuh effort lebih besar. Itu dia maksud saya itu. Terus yang utama tuh mekanika, entah tanah, entah air, mekanika. Engineering itu mekanika. Itu sayangnya hampir semua sipil di mana-mana tuh mekanikanya lemah. Itu yang saya sedihkan gitu. Jadi itu yang menyebabkan makanya apa-apa tuh miring, apa-apa tuh runtuh, apa-apa tuh ya kalau hal-hal yang sederhana loh. Saya selalu bilang ke teman atau ke mahasiswa, saya bilang kita ini hanya pakai teori ya, hanya pakai gitu. Nggak mencipta loh. Kenapa susah gitu? Pakai aja susah gitu gampangnya gitu. Kita bukan mencipta yang baru, kita hanya memanfaatkan dia. Dan lagi kita harus lihat alam, memang mendalaminya melayakan. Oh ini ada kayak gini karena hidrolikanya begini atau apa gitu. Pokoknya inilah kaitkanlah keilmuan itu dengan alam gitu. Ya gampangnya yang pencipta antara lain suku Archimedes apa-apa kan dia belajar dari alam. Iya. Nah itu maksud saya, kita belajar begitu. Dan seperti saya baca zaman Majapahit aja udah begitu, masa kita enggak gitu. Majapahit gimana? Jadi Majapahit itu selalu solusinya itu alam. Jadi contohnya beliau mengatakan air itu sakral, bukan sakral karena disembah-sembah atau itu bukan, tapi sakral itu air itu harus dimanfaatkan, digunakan optimal mungkin dan bukan dibuang, tapi diresapkan, di treatment gitu, daur ulang gitu. Itu contohnya. Benar-benar menghargai air itu benar-benar banget gitu. Saya makanya begitu baca, wah hebat nih Majapahit zaman dulu. Dan contohnya kalau orang malak pohon, apa istilahnya penjurean, itu hukum mati loh. Tuh. Benar, saya baca nih hukum mati. Ya betul apa enggak? Kalau kan zaman Majapahit ya. Gitu. Cuman mensetarakannya seperti itu ya. Iya, luar biasa. Nah itu yang harus kita tiru, ya bukan tiru plek gitu kayak gini gitu, bukan. Artinya oh iya, air itu harus jadi kita harus optimalkan gitu.
Jadi gitu pengertian. Contoh sederhana, bapak saya dari tahun 80, air itu nggak boleh dibuang ke got. Gimana jadi? Maksudnya ke got drainase kota atau drainase utama? Enggak. Bapak saya alirannya sedikit, kan ininya lebarnya cuma paling 10 atau berapa, pokoknya kecil. Itu pakai resapan banyak dari mana? Dari paralon, masuk ke dalam dulu di beton ya, di beton masukin. Kayak biopori gitu. Jadi masukin gitu. Artinya kalaupun orang bilang misalnya nggak punya lahan, ya pokoknya masukin sebisa mungkin gitu, seadanya aja gitu. Tapi nggak dibuang gitu. Nah itu menyebabkan rumah kami itu air tanahnya itu untuk sehari-hari itu cuma 12 meter. Tetangga nggak gitu 25 meter. Padahal dalamnya sumur. Bedanya hanya dua rumah, padahal saya lebih tinggi, beliau lebih pendek kan lebih mengalir. Itu bedanya karena air kami tidak ada dibuang. Dari talang semuanya masuk ke resapan. Ini kapan itu? Dari tahun 80. Oh. Bapak saya dulu nggak bolehin air keluar. Gitu. Nggak boleh sama bapak saya. Harus diresapan. Nggak boleh ada yang ke got. Ya kalaupun ada kupiran-kupiran dikit ya pasti. Tapi gitu. Kalau sekarang itu green building ya Bu ya? Ya. Itu istilahnya kan zero runoff, ya kan? Ya, jadi betul. 0% air yang keluar dari lahan, gitu kan? Betul. Itu sudah kayaknya ilmu yang luar biasa. Ternyata tahun 80-an sudah ada ilmu untuk menerapkan itu. Yang Kompas, kalau nggak salah Kompas itu Bu Sri Murni, dosen saya juga, Bu Sri Murni yang menulis itu, bapak saya baca langsung diterapkan semuanya tuh, sampai ada tanah sedikit digali, dikasih bikin resapan, dikasih koral-koral gitu, bawahnya hijau gitu. Zaman dulu masih gampang gitu. Jadi memang dari dulu udah nggak boleh keluaran air gitu. Semuanya juga dari septic tank diolah di istilahnya tiga terus baru dibuang diresapi gitu. Itu memang zaman Majapahit aja udah begitu. Kenapa kita enggak gitu? Kan kita harus lebih lah gitu. Iya. Saya agak gamang itu dalam arti positif ya Bu ya. Dalam arti gini apa iya generasi sekarang tuh belajar sedalam itu? Enggak kali ya. Nah itulah yang disedihkan. Saya aja juga nulis di grup-grup, terutama grup sipil ya. Sekarang rata-rata mekanika aja istilahnya mekanika ya, pada nggak seneng orang sipil. Apa maunya? Pada dalam hati saya, pada nggak seneng gitu. Dia lebih pilih manajemen. Konstruksinya enggak, konstruksinya manajemen, mekanika. Nah itu aja kayak begitu, beneran itu saya tuh, aduh gimana gitu, gimana? Padahal dulu waktu kami kuliah tuh tekankan banget, gampangnya mekanika tuh ditekankan banget gitu kan. Nah ini kan dulu tuh kayaknya kalau kita belum paham mekanika belum orang sipil sama itu. Nah sekarang tuh udah enggak. Nah itu juga beruntun karena dari atasnya kan ada dari ininya ada internet bahwa sekarang itu fisika sama matematika itu Indonesia tuh rendah banget. Nah itu problem besar itu. Patokan utama matematika sama fisika. Makanya Elon Musk saja bilang gitu, yang nggak usah dipelajarin AI tech, tapi pelajarilah fisika sama matematika aja gitu. Iya, artinya seperti itu memang itulah yang bisa bikin solusi apa saja. Gitu. Kalau kita paham, contohnya sipil, mekanika mau mekanika apa gitu sipil, itu solusinya udah kalau insya Allah selalu bisa. Itu kita pelajari juga, teorinya
bener nggak kan gitu kan, iya, karena udah lama kan betul. suka agak-agak lupa kan Betul. gitu, tuh harus begitu, bukan yang hanya tinggal pakai Iya. gitu. Kita harus mencari dan menyesuaikan gitu ya, cari yang relevan gitu Iya, kan, yang bisa iya, kita- iya, dan untuk diterapkan di situ, kadang-kadang diterapkan di situ belum tentu cocok di sebelah sana gitu, jadi udah harus yang seperti itu gitu. Yang penting itu tadi, yang menarik perlu digarisbawahi, pahami dulu alamnya, Ya, gitu kan ya, benar banget. perilaku alamnya dipahami dulu. Betul. Jadi kita harus selalu berprinsip. Allah memberi kita alam itu pasti ada solusinya. Ya. Cuman kitanya yang belum menggali atau tidak berusaha Tidak. untuk memahami gitu. Jadi harus dipahami seperti itu. Dan ya setelah saya baca-baca, oh zaman Majapahit aja udah hebat gitu kan. Itu kan menunjukkan zaman dulu aja berusaha. Ya. Saya makanya paling sering nanya-nanya siapa? Kepada orang-orang daerah, misalnya lagi ada tukang, Ya. saya tanya. Benar, mereka kan banyak masih gunain alami, Betul. terutama seperti tukang di rumah saya kan Jawa Tengah. Ya. Saya kan nanya-nanya, benar itu saya belajar gitu. Karena itulah kita pasti mengembangkan dengan engineeringnya lagi Iya. gitu kan. Heeh. Tapi kita harus belajar apa namanya yang kebiasaan-kebiasaan mereka yang kita nanti kita analisis, kita tambahin apa gitu. Itu yang paling menurut saya yang paling tepat. Selain jangkanya panjang, biayanya nggak mahal. Nah itu yang harus disadari. Dan diterima oleh alam. Ya, betul. Diterima oleh alam. Jadi Indonesia tuh jenis-jenis tanahnya macam-macam. Ada gambut, ada expansive soil, ada liquefaction gitu. Iya. Semua itu ada solusinya. Cuman kita harus tahu alamnya dan kalau kita udah punya keilmuannya, mekanika tanahnya tuh kayak apa, ya hasil-hasil soil testnya itu gitu. Nah kita harus pelajari tentunya. Karena solusinya bisa beda-beda gitu. Nah, itu yang paling utama. Makanya saya juga nantinya rencana ya mudah-mudahan terwujud ya. Jadi gini, kan saya membantu SDPU. Nah itu saya akan mikirnya harus memberi solusi. Dan di SDPU itu kan ada sipil, ada lingkungan, sama IT kan untuk data dan segalanya. Nah itu selalu harus ada nih misalnya tanah gerak dengan HAMKI nanti dibahas, kasih solusi gitu. Jadi artinya bisa disebarluaskan, bisa ini juga anak orang-orang generasi yang pengen mempelajari. Artinya kan bukan hanya generasi tua kan yang mau masuk jadi mahasiswa kan, mempelajari supaya dia juga sangat manfaat ya gitu. Artinya biasanya solusinya misalnya mahal atau lama atau apa, ada solusi yang relatif lebih alami, lebih murah, masih bisa terjangkau gitu. Iya. Itu yang paling utama. Jadi kita harus menggali yang alam-alam gitu. Ya, gitu. Jadi jangan hanya udah ada teknologi jangan, menurut saya gitu. Masih bisa yang alami, pakailah yang alami juga gitu. Terutama berhubungan dengan tanah, berhubungan dengan bangunan infrastruktur, bangunan gedung dan sebagainya gitu. Yang terkait dengan tanah, karena sipil kan rumusannya tuh terkait dengan tanah gitu. Nah itu misalnya bagaimana kalau di yang tepi pantai juga artinya kan kita harus mendalami pantai. Contohnya kalau suhu udara itu bisa diredam melalui laut pesisir. Jadi dengan 0,1% atau berapa 0,1 suhu di udara di darat itu 10 derajat lebih panas. Jauh banget. Jadi kita tuh harus sadar kan sekarang ini pesisir, apalagi kalau yang berhubungan dengan kapal, pasti harus bersih tuh supaya kapal bisa ini. Padahal bisa dibikin siksa gitu loh.
ya kan? Untuk kapal bisa tambak, tapi juga antara lain bisa masih ditanamin untuk pesisir dan ini. Nah itu yang kita kurang memanfaatkan alam menurut saya gitu. Sehingga suhu juga di darat makin tinggi gitu. Padahal harusnya solusi-solusi itu yang ditanamkan gitu. Ya misalnya kalau yang di tengah laut gimana ya, parsial lah ya kan. Gitu. Makanya kan ada namanya, kalau istilahnya laman itu tanaman di daerah pesisir dan laut gitu kan. Ada kalau misalnya orang di daratan tuh ada namanya pakau gitu kan. Iya. Gitu. Di laut tuh nggak ada. Gitu. Jadi artinya kita harus bisa memanfaatkan itu gitu. Belajarlah dari alam selalu gitu untuk ngasih solusi gitu. Dan contohnya gini, kalau ada rumput laut itu kan juga manfaat untuk manusia kan. Nah selain untuk alamnya supaya suhunya nggak tinggi misalnya gitu. Nah itu yang harus ditanamkan di generasi muda gitu ya, untuk selalu beri solusi. Ya mereka juga memang harus lebih banyak belajar gitu. Itu yang katanya problemnya orang Indonesia nggak senang baca. Nah itu kan yang problem gitu, nggak senang explore gitu. Semuanya yang udah jadi, apalagi sekarang dengan adanya macam-macam chat dan macam-macam apa gitu. Nah itu yang problem juga, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kita harus kembali ke alam, harus ingat kembali ke alam. Walaupun kita udah terbang kemana, kembali ke alam. Terbang pun juga ketemu alam juga kan ya. Iya. Iya, gitu artinya harus itu yang menjadi perhatian kita. Oke. Bu Nusa, kalau saya bilang engineer yang berwawasan natural gitu ya, itu green engineer gitu tuh masuk nggak ya? Masuk ya? Atau emang nggak usah pakai green engineer harusnya begitu? Oh iya, sebetulnya ya, gitu ya? Secara umum harusnya nggak usah pakai green, harusnya pakai gitu. Kalau green itu kan jadi kayaknya level baru ini gitu ya. Artinya gini, kalau kita pelajari contoh mekanika cairannya, itu semua berhubungan dengan alam. Iya. Itu solusinya dari alam. Kalau kita ngeliat air emangnya ada yang naik? Kan nggak ada. Gitu misalnya itu yang sederhana. Gitu. Terus tanah banyak air, misalnya banyak air, disalurkan aja pakai subdrain, dibuat ya, pakai subdrain. Terus dibungkus dengan geoteksta atau apa, kalau zaman ijuk gitu ya, zaman kita itu udah solusi antara lain gitu, sederhana gitu, tapi udah sangat bisa tidak menggeser bangunan atau tidak menggeser suatu area gitu. Nah itu hal sederhana. Terus misalnya kan bertingkat ya, makanya orang tuh kan contoh nih, bikin perumahan urusin. Saya paling marah. Nggak boleh. Paling gampang itu. Loh iya, tapi orang memang lurusin gitu kan, gampang. Tapi dia nggak mikir itu tanah kan memang udah dari puluhan tahun bahkan ratusan tahun tuh udah berkontur ya, bentuknya kan gitu. Nah kita paling mangkas dikit-dikit gitu, iya. Kalau mangkas dikit-dikit iya. Tapi nggak ini, tapi makin indah. Makanya waktu itu sebelum diresmikan waktu itu Presiden SBY sebenarnya tentara pada gini bintang 3 bintang, hah indah? Kan saya bilang wah tentara ngerti indah juga, karena tanah itu tidak saya pangkas habis, tidak saya biarkan, paling gesek-gesek dikit taruh sana, dikit misalnya yang fill dikit. Jadi justru beliau pada bilang indah, hah? Bilang dalam hati itu orang juga ngerti indah. Ya ngerti. Nah artinya seperti itu. Memang saya dari dulu nggak mau, walaupun waktu junior mau kan ikutan senior ya Pak gitu. Begitu udah senior saya nggak pernah mau gitu. Iya. Gitu. Ini sebetulnya topik menarik gitu ya, engineering berwawasan green.
atau istilahnya kembali ya Aman. titahnya gitu ya, bahwa engineer itu harus berwawasan alam, gitu kan? Iya, Itu harus. revisi. Oke, saya kembali lagi ke masalah di Tegal, gitu ya, kembali lagi. Tapi kayaknya kita akan bicara soal engineering tadi. Ya. Kembali ke Tita untuk sesi yang lain. Kembali lagi ke Tegal. Diperbaiki ya mungkin gitu ya, tapi tetap orientasinya alam, gitu ya. Engineering alam. Siapa sebetulnya yang harus aware soal itu siapa? Rakyat itu sendiri atau pemerintah daerahnya atau pusat malah? Ya kalau saya bilang sih semua. Kenapa semua? Pakar-pakar juga harus aware. Nah, ya. Itu jangan nanya, dia bisa teori gini-gini. Enggak, berilah solusi yang seperti saya bilang alami dan perpaduan engineering boleh tapi alami. Nah, siapa penggagasnya misalnya gitu? Ya. Tentu gini, pertama orang-orang sekitar situ CSR misalnya. Ya. Dia harus sadar gitu, dia menempati entah tempat untuk usaha apa. Dia harus sadar memberi kontribusi, ya kan? Itu antara lain yang gampangnya kecil gitu. Terus nanti kalau udah itu ya pemudanya yang pertama gitu harus aware gitu ya. Kalau pakar-pakar kan kontribusi solusi gitu kan. Aware. Terus juga ini bisa melibatkan supaya nggak terlalu mahal. Libatkan mahasiswa-mahasiswa dan alumni yang baru supaya dia belajar, jangan aja nanti hanya terputus gitu. Dia udah generasi ini udah beres, terus terputus, jangan, harus berlanjut gitu. Itu yang harus disadari. Kan ya Bu ya, di Padasari ini ya desanya itu kan belum semua yang turun kan, masih ada yang betul. Mungkin treatment yang tadi Bu bilang bahwa oke lah para pakar atau ahli engineer coba deh ngecek di situ itu harus diapain gitu ya. Area-area yang belum mengalami penurunan yang estimasi kita akan mengalami hal yang sama gitu kan. Hal yang sama. Itu bisa ya gitu ya. Penggagasnya bisa jadi dari swasta. Untuk pembiayaan. Terutama yang harus disadari itu kadang-kadang CSR kan gimana aja. CSR itu kalau tidak diminta kan enggak. Betul, itu yang harus disadari. Kalau Pemda kan mau nggak mau dia tanggung jawab ya, atau enggak gaji udah kalau DPRD atau di siapa gitu kan. Dia masih ini pusat juga gitu. Tapi yang ini CSR yang nggak peduli. Dan orang lingkungan situ artinya siapa? Orang-orang yang punya masih kemampuan apapun memberi sumbangsi berkontribusi juga supaya juga seperti gotong royong gitu bersama untuk area-area yang masih bisa diselamatkan diantisipasi gitu ya. Setuju. Untuk lahan seperti Tegal ini Bu ya, pada saat ini di Indonesia banyak nggak sih atau umumnya seperti itu? Ya kan sekarang belum terungkap. Kalau saya lihat dari sejarahnya yang dikatakan ibu pakar itu dan yang lain itu mengatakan daerah sini nanti potensi, daerah sini potensi. Kalau di Pulau Jawa itu mungkin hampir menyeluruh. Karena lahan subur. Iya, hampir menyeluruh kalau menurut saya. Kalau yang lainnya ini problemnya beda. Misalnya daerah Palu, nanti daerah sekitar Palu mungkin ya saya nggak terlalu tahu ya. Mungkin beda lagi gitu. Nanti daerah mana gambut itu misalnya nggak masalah siapa bilang, tapi gambut itu perlu disadari bahwa gambut itu potensi oksigennya besar betul. Dibutuhkan dunia gambut itu. Terus kan problemnya sering misalnya ada ini kan kebakaran merembet-rembet. Caranya engineering juga bisa putus tuh maksudnya bikin saluran dulu supaya nggak menyebar. Ini saluran ada ininya kan, ada pinggirannya gitu. Nah sehingga menyebar. Solusi itu ada pastinya, tapi gambutnya harus dipertahankan. Bahkan saya pernah naik taksi, terus supirnya itu dia punya usaha gabus
di Pandeglang apa gitu. Tapi dia nggak suka. Kenapa nggak suka? Dia lebih senang yang di gabut. Jadi dia kalau pulang kampung itu bawa banyak yang udah digoreng, udah diapain, dibawa-bawa. Nanti kalau di sini dia nggak makan gabus. Katanya begitu, itu kan artinya nggak ada gantinya. Nggak ada gantinya, betul. Enaknya cuman yang di tanah sana gitu gampangnya. Nah itu potensi harus diperhatikan gitu, bahwa semua yang diberikan Allah itu punya potensi masing-masing, kitanya harus bisa memanfaatkan secara baik gitu. Iya. Tidak merusak ya, tidak merusak. Jangan sampai seperti yang di Aceh sama Sumatera, itu rusak begitu. Rusak. Waduh, saya tuh sampai sedih banget. Saya pernah ke Sumatera aja tahun 2004 aja udah ngeliat sebagian ditebas-tebasin. Hah, kok kayak gini? Ini bahaya ini. Cuman ngomel, bisanya ngomel sendiri, ngajuin hanya sebatas ngajuin tertulis gitu, nggak resmi, nggak dipeduliin udah. Iya. Nah kalau udah kayak gitu, nah itu yang salah siapa? Manusianya salah. Ya. Manusianya. Yang pikir, yang aneh tuh gini, saya kadang-kadang pikir, zaman Majapahit aja merawat, zaman yang udah istilahnya modern, justru aku bilang kan. Sebenarnya jangan salah kalau dibilang zaman modern, zaman primitif, karena nebak-nebakin pohon. Iya betul. Kalau kenapa kalau zaman dulu justru merawat banget? Gitu. Nah itu yang harus menjadi perhatian gitu. Nah, itu jadi perlu diinikan. Maksudnya generasi makin generasi itu makin harus menyadari. Gitu. Keberlanjutan itu harus menjadi prinsip apapun gitu. Misalnya, gambut ini nggak bisa untuk struktur bangunan tinggi atau bangunan besar. Ya kan ada tempat lain, dan lagi gini pengertiannya, kita misalnya pakai bangunan yang relatif rendah, bebannya nggak terlalu besar. Kita pun pengertiannya bisa dengan solusi supaya luasnya bertambah di daerah itu dibikinlah bangunan rendah, tetapi dia punya kekuatan yang cukup besar untuk disebar gitu ya, maksudnya gitu. Nah itu pengertiannya, itu pun jangan merusak tuh maksudnya pakailah misalnya dengan fondasi yang hulu supaya tidak merusak gitu. Jadi artinya seperti itu. Kita harus pelajari lagi memang. Saya pun juga harus pelajari lagi kalaupun saya gambut gitu kan. Walaupun saya udah pernah, tapi bangunannya kan rendah gitu. Udah pernah. Tapi pengertiannya saya kalaupun disuruh untuk ini ya saya pelajari lagi gitu. Itu semua tetap harus pelajari lagi gitu. Nggak bisa gitu aja. Ya. Dulu saya mulai memahami bahwa di negara lain gitu, untuk membangun, untuk perencanaan suatu proyek gitu, gedung aja gitu, itu dia punya waktu perencanaan yang cukup. Ya. Setelah semua mitigasi sudah terselesaikan di situ, baru dia bangun, gitu ya. Idealnya begitu. Idealnya begitu ya. Sekarang kan yang kita lihat di negara kita semuanya kan serba harus cepat. Tuh. Kena tahun anggaran, kena bahkan anggarannya diabaikan. Itu hal lain lagi. Ya kan? Ada batasan tahun anggaran, ada batasan bahwa strategis nasional mungkin gitu ya. Ada batasan bahwa ini ada kunjungan, ada segala macam politis, bahwa itu harus cepat, sehingga perencanaan pun belum sempat dilakukan dengan baik. Ya akhirnya solusinya kan ya sudah engineering yang brutal itu kan dibendung aja deh gitu ya, ditahan aja pakai beton yang segitiga ban gitu kan. Menurut Bu Nusa gimana ini? Itu sesuatu yang bahaya. Misalnya beton kan kuat, pasti bisa dong. Tidak. Jadi seperti saya bilang, alam tuh sebenarnya lebih kuat.
daripada struktur apapun. Kenapa saya bilang begitu? Karena begitu ada gerakan tanah gaya horizontal, nggak bisa apa-apa. Tanahnya gitu. Ya, itu aja yang sederhana kayak gitu. Jadi artinya akan kalah gitu. Makanya tetap, tapi misalnya kan supaya solusinya cepat. Ya. Nah, dalam hal ini yang pertama memang kemampuannya pakar-pakar itu yang pertama. Yang kedua data-datanya harus bergerilya. Baik ke Bapak tahu waktu di daerah yang saya ini kan monolit aja, saya nanya orang desa, orang lewat situ, bapak-bapak, Neng, saya buta huruf. Ya tanya-tanya. Saya tanya-tanya. Wah, bapak orang hebat kok tadi. Bapak udah bilang, wah kalau kayak gini pasti tanahnya geser nih gini. Bapak hebat, aku bilang gitu. Padahal emang dia buta huruf. Ya pagi-pagi lagi jalan gitu dari satu ini ke tempat ini. Itu saya tanya-tanya. Hebat Pak. Jadi jangan salah. Gitu, orang-orang alam tuh lebih hebat daripada kita gitu. Jadi kita harus belajar dari itu gitu. Jangan pernah kita sekolah, dia enggak gitu. Jangan pernah begitu. Dia lebih hebat dalam hal pemahamannya alam gitu. Makanya sampai bisa, Neng kalau kayak gitu sih bisa runtuh, Neng benar. Kan nih teman saya aku bilang kasih tahu kan nggak percaya. Tuh kan, hanya tuh bayangin dia sekolah, gampangnya ini nggak sekolah tapi lebih hebat. Lebih hebat. Nah, gitu. Jadi, Karena lebih memahami alam. Betul. Dia bertahun-tahun tiap pagi lewat situ, nanti pulang lewat lagi, dia tahu itu. Gitu. Jadi apa ya? Perilaku alam dia sudah Betul. tahu. Jadi artinya kita harus menghargai orang-orang alam gitu. Dan kita menggali data dari mereka-mereka itu kan. Betul. Saya juga pelajari dari Pak gini-gini sampai bilang, Neng saya nggak sekolah, Neng sampai gitu dia mikir sendiri ditanya. Tapi Bapak hebat saya bilang gitu. Nah, kita harus belajar, jadi jangan pernah kita merasa saya sekolahan, itu jangan. Ya. Gitu harus belajar dari orang-orang alam gitu. Bu, ini satu sebelum terakhir, tadi dua, satu sebelum. Saran Ibu terkait Tegal. Secara ya mau agak panjang atau ringkas, mau ke depannya harusnya bagaimana? Ya. Seperti tadi yang pertama, kalau itu milik pemerintah, Pemda, milik BUMN dan miliknya gampangnya terkait dengan Pemda dan pusat. Saya senang banget kalau itu dijadiin untuk biologi, entah pertanian, entah perkebunan, entah peternakan, entah perikanan. Saya senang banget. Artinya itu simple, solusi yang paling simple. Paling simple yang pertama. Tapi kalau itu punya sebagian walaupun sebagian itu masyarakat harus dipikirkan, diamankan tempat tinggalnya, ya supaya jangan sampai ada permasalahan sosial, permasalahan hukum itu. Apalagi kalau mereka kehidupannya jadi lebih kurang baik gitu ya. Itu jangan sampai, itu salah besar. Kalau kita memberi solusi tidak istilahnya memapankan orang lebih meningkat kehidupannya, itu salah solusi menurut saya gitu. Jangan pernah begitu gitu. Jadi terus bagaimana solusinya itu? Nah, kembali lagi kita mitigasi daerah mana. Terus jangan lupa data-datanya mana, data-datanya kumpulin. Artinya jangan satu persatu, artinya si A tim cuaca misalnya, si J tim topografi, itu dikumpulin lah. Yang satu geologi, yang satu tes kumpulin air, bahas kumpulkan bersama atau bahas hasil-hasil dari soil, dari tes maksudnya gitu. Nah itu jadinya ada solusinya gitu dengan tepat gitu. Dan baru diperbaikinya seperti saya bilang, setelah kita tahu nih datanya yang bisa ada data lengkap sih di daerah sini, ya sini dulu yang dikerjain. Tapi itu pun gampangnya gini, kalau berdempetan dikasihlah space untuk
ini dianggap masih gray area, Ya. gitu. Supaya tidak merusak yang sebelahnya. Gitu. Jadi harus ada gitunya. Nah itu pun harus ada tambahan biaya. Tambahan biaya apa ya? Nggak besar, cuman tetap ada tambahan biaya supaya gampangnya gini. Wah kalau ini saya gali nanti sini rubuh. Ya udah dikasih sedikit plengsengan itu misalnya gitu. Terus atau mungkin bukan plengsengan, misalnya tanaman apa yang akarnya kuat gitu misalnya. Itu harus ada solusi itu. Makanya saya tadi bilang perkebunan juga harus dilibatkan. Jadi harus ada solusi yang tepat, sehingga yang diperbaiki itu benar-benar mapan gitu nantinya. Jangan hanya perbaiki nanti setahun lagi ini, jangan begitu gitu, harus mapan. Bu, berarti yang ada di TV itu 3 rumah deret terus hancur, itu bisa ya diperbaiki, diperbuat lagi, bisa dibangun rumah lagi? Iya, tapi seperti saya bilang, data harus komplit. Iya, data komplit. Nggak bisa enggak, kalau data nggak komplit ya. Ya setelah dapat komplit, dianalisis, begini. Dilakukan treatmentnya, gitu. Bisa dibangun lagi untuk rumah orang itu lagi, gitu kan? Iya. Jadi betul. Jadi orientasinya menjaga hartanya masyarakat itu. Iya, dan lagi aktivitasnya. Ya, yang suka berat kan sekolahnya dia di dekat sini, kerja, jualannya di sini. Ya, nanti misalnya di situ dia banyak pohon yang sangat berharga, apalagi. Oh, saya padahal punya pohon segini loh di situ. Itu nggak ada penggantiannya. Itu yang kita harus. Jadi menurut saya ilmu sosial itu nggak gampang. Kalau ilmu engineering atau eksakta itu karena ada angka-angkanya, ada rumus-rumusnya. Sosial itu nggak tergantung daerahnya, tergantung sifat orang situ, habit situ dan sebagainya. Kita harus menyadari berbeda-beda gitu. Yang paling utama. Ya, ini jadi merembet ini teman-teman. Bu, umpama lahan itu lahan yang tegal ini ya, ada orang yang membangun gitu ya. Ini idealnya Pemda itu sudah tahu bahwa lahan itu bahayanya ini ya. Iya, makanya. Jadi waktu mau membangun terus ngurus IMB di kecamatan itu sudah ada kisi-kisi. Kamu harus bikin. Betul. Ya, segala macam. Jadi gini, kan kalau saya lihat ya berbagai internet, walaupun ada yang detail ada yang enggak, geologi itu ada. Kalau geologi ada, itu bisa dipelajari. Bisa pelajari. Paling nggak ancer-ancernya gini. Makanya saya bilang kalau saya ke daerah belum tahu daerah itu, saya lihat dari geologinya dulu. Oh kira-kira ini tanahnya, walaupun kurang tepat bisa jadi nanti kalau di soil test yang paling tepat. Tapi udah punya ancer-ancernya, tipe tanah, tipe air di sini, begini gitu. Kita harus pelajari. Baru lihat langsung di alamnya. Oh ini banyak bukit, muncul air. Nah itu tambahan-tambahan gitu harus dicatat dan difoto supaya itu jadi solusi gitu. Nah itu yang harus disadari. Jadi sebenarnya ada bekal-bekalnya yang awal tuh ada gitu. Ada aliran air dari bukit, terus orang warga bangun rumah menghambat tuh air itu. Nah itu harus ada pengawasan dari Pemda ya. Betul. Gak boleh tuh. Gak boleh, bukannya gitu juga pengertiannya. Air itu menghambat itu istilahnya jadi masyarakat kan kurang mendapat asupan air, bukan hanya gitu, merusak. Iya, dan ini semakin lama tekanan semakin besar kan. Betul. Nah artinya kita tuh seperti saya bilang, air itu harus dianggap sakral, seperti jangan mata air gitu. Jadi perlu dipelajari. Makanya sekarang saya sedih banget pengertian sedih gini. Dulu pada waktu saya masih sering ini proyek, itu contohnya sekarang udah enggak ya. Dulu air tanah dalam tuh 100 meter, sekarang 150. Apa menunjukkan apa Jakarta Pusat? Makanya nggak heran dibilang akan tenggelam. Itu bukan airnya naik tapi lahannya turun, datarannya turun. Iya, dan lagi gini. Coba pelajari orang-orang yang pengelola gedung-gedung yang makan air banyak itu disesatkan.
atau dia buat penampungan untuk air yang di treatment dipakai lagi misalnya gitu. Kita coba periksa. Nah itu yang menyebabkan air turun. Air itu kan nggak gratis pengertiannya. Nah, jangan menyangka air itu akan selamanya ada. Makanya harus diperhatikan gitu, dikelola dengan baik, dirawat gitu gampangnya. Nah itu juga tugas Pemda itu. Gitu. Jadi misalnya, kok kamu nggak bikin kolam untuk resapan? Kamu nggak bikin danau-danau gitu atau itu harus dari Pemda dong, supaya air itu jangan dibuang ke laut. Laut tuh nggak butuh air, makanya waktu penerbangan nyiram itu supaya menghambat hujan. Saya bilang hujan dibuang ke laut, emangnya laut butuh air? Saya bilang gitu. Yang butuh air itu daratan, gitu. Nah itu yang konsepnya tuh kurang pas menurut saya. Jadi artinya karena mau hujan nanti banjir, hambat. Itu seharusnya dari lama udah disiapkan, sehingga begitu hujan deras ada penampungan resapan dan sebagainya. Gitu, jangan solusi yang benar-benar nggak mikir istilahnya. Bu, ini waktu sudah habis, bahkan sudah lewat. Nah, terakhir nih Bu, ini di luar ini semua, tapi saya rasa nanti pertanyaan saya itu adalah salah satu yang menjadi motivasi para engineer, gitu ya. Kenapa hal seperti engineering berwawasan lingkungan ini tidak jalan? Mungkin menurut saya. Ada dua hal itu kan gini, Bu. Satu itu komersial, ya kita kerja ada income atau feedback buat kita. Ada yang prosesnya lama banget untuk memberikan dampak yang positif, gitu ya, gitu. Nah ini kita ini cenderung sesuatu tuh punyanya hitam putih, ya jelek baik, ya buruk cantik itu istilahnya cuma itu doang. Jadi pada saat ada proses yang seperti saya tadi bilang, ini kerja sebentar ada income bagus, ini butuh waktu panjang untuk income bagus. Mereka itu beranggapan bahwa satu ini komersial kerjanya keren banget, yang satu ini langsung volunteer. Sehingga pada saat untuk mengerjakan sesuatu kegiatan itu harus perencanaan yang berwawasan lingkungan, gitu ya, paham lingkungan. Itu mah kerja bakti bos, gitu. Jadi ini sebenarnya engineering itu kadang-kadang bisa disuap. Contoh sederhana, saya punya AMDAL, saya nggak mau ambil AMDAL lagi, nggak mau. Bukan yang nggak bisa, nggak mau. Kenapa begitu? Karena saya waktu ikut AMDAL kan, saya lihat sendiri waktu itu tentang bukan pasir laut apa lupa, saya udah lama. Terus tadinya kan secara analisis nggak bisa, paksain. Bisa. Di situ saya nggak mau ambil. Itu contoh sederhana waktu tahun 90 ya, tahun 90-an. Nah itu yang harusnya engineer itu punya prinsip. Kan saya bilang engineer itu ada ilmunya dan artinya ada solusinya, solusi yang alami gitu. Terus jangan pernah gampangnya karena dia bagaimana pede gitu, jangan gitu. Yang penting komersialnya oke lah gitu ya. Jangan gitu. Dan misalnya kan yang butuh komersial betul, tapi persyaratannya harus dipenuhi. Saya contohnya nih, waktu itu ini ditebang aja. Oh tidak, saya nggak mau. Ini harus dipertahankan. Tapi yang ini boleh. Jadi harus begitu. Jadi artinya punyalah hati nurani untuk mempertahankan bumi ini gitu. Supaya bukan untuk kita, untuk anak cucu buyut harus sadar gitu. Jangan kita yang menikmati, anak cucu buyut ya kena gitu. Jangan gitu. Itu aja yang saya. Tapi komersil itu harus dipikirkan, tapi solusinya harus benar, pengertian benar. Jangan boleh kamu buat ini, tapi solusinya ditambahin ini. Gitu. Jangan mau kalau nggak ada ini. Nah memang kadang-kadang
orang yang gitu tidak disukai, beneran saya sampai Iya. ingat sadar kok itu. Menghambat, lama, Ya. susah. Tapi kan Susah. tujuan saya kan untuk Iya. anak cucu buyut gitu gampangnya. Tapi memang sadar saya suka nggak disukai gitu. Iya. Sadar itu konsekuensi. Oke, Ibu sudah selesai. Kata kuncinya ini tadi banyak banget. Mudah-mudahan ada yang merespon, baik itu di chat gitu ya, maupun di Iya. komen. Silakan. Bahkan kita mungkin agak lebih terbuka untuk diskusi mungkin dengan pemerintah daerah, mungkin ya. Ya, saya Dengan berharap adanya- itu, saya berharap Ya, oke. benar-benar berharap. Nah, tujuannya hanya untuk mencari solusi yang terbaik, Betul, gitu betul, ya, betul. dan berwawasan lingkungan. Betul, Jangan melawan betul. itu. Saya berharap loh Pak, beneran Iya, kalau loh, bahas iya itu. Bapak, berharap loh ini gitu ya, Ya, untuk kita bisa diskusi lebih jauh betul. dengan pemerintah daerah atau pemerintah setempat di Ya. Tegal sana untuk mengidentifikasi solusi yang lebih pas, Betul, ya, betul. murah tapi Betul. jangkanya lebih panjang Dan alami. dan alami. Jadi Betul. tidak terlalu merusak gitu. Ya. Itu yang harus diingat, alami dan mekanika. Dan menggunakan ilmu mekanika. Betul, Pak. Seperti itu. Baik Bu Nusa, terima kasih banyak, luar biasa. Saya ini punya banyak referensi, tidak kepake ternyata. Tapi dari baca sini saya bisa mengikuti apa yang jadi kita diskusikan gitu loh. Mudah-mudahan ini berdampak baik gitu ya untuk daerah tadi pada Sari Tegal gitu ya. Dan mudah-mudahan juga sudah mulai banyak pihak yang melihat ke sana dan bersolusi Betul, betul. Jadi dan jadi katanya Semarang, Ungaran, pada saat itu Tegal ya. Terus sama ini Jawa Barat. Jawa Barat. Setipe itu ya. Beri solusi lah, beri. Oke, siapa tahu nih KDN nih dengar nih gitu ya. Iya. Wah, Ya, gitu kan. mudah-mudahan. Saat ini yang Wah, semangat banget wah, saya untuk memberi solusi. Karena saya kalau ada gitu tuh di otak saya harus beri solusi. Nah. Walaupun waktu itu ibu pakar cuaca tuh bilang ini harus direlokasi ya. Iya. Terus yang dari ini sains institut saya juga bilang buat relokasi atau buat beton gini kan mahal banget. Saya bilang gitu dalam hati. Wah, saya harus harus bisa bergerak gitu gampang, nggak diem aja gitu. Berkontribusi lah di situ ya. Iya. Bu Nusa, terima kasih banyak. Saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu. Bu Nusa. Amin, terima kasih.